Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah majlis ma'ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumul mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk barang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali, Waman syaraha fi hadzal kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan Sahabi hadzal maqam Zaidi Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali wa Adil Samad Sulaiman Qurayb Zulul Majma'in Allah yaqullahu wa yarhamuhu wa yadkhulul jannah wa inna alaina bi barakatihi wa sallallahu alaihi wa nabatin fi din wa dunya wal akhirah. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman sekarang kita lanjutkan lagi pengajian kita masih di dalam kitab Sirajul Talibin Salah min Najul Abidin di bab-bab terakhir kita ini. Ya mungkin tahun ini selesai. Ya insya Allah. Habis itu ziarah Kediri. Ada yang mau ke sana? Beliau ini kan makamnya ada di Kediri. Ya Ajampes. Ya ini kita sampai ke Pratam 446. Ini kedengaran nggak sih? Ngaung enggak? Hah? Ngaung ya? Agak puyeng denger ya? Iya, habis pakai apa lagi? Yang itu yang pakai mic ya, apa namanya, imam tuh. Kayaknya enak. Ini lebih jelas sama aja. Hah? Bagusan mana yang ini sama yang tadi? Masih mendingan ya. Tapi kalau ini dekat tuh jelek. Kalau dekat malah puyeng ya. Segini ya. Segini mungkin pas. Segini nggak kedengaran nggak di sini. Nah ini mendingan begini ya. Ya wartawan banyak banget. Ya mendingan begini. Agak jauh tapi kan. Tapi suaranya lebih kecil, cuma lebih jelas mendingan ya. Ini mau kemana? Susah. Nah deh, dengeran. Ya, suara tenggorokan kalau begini ya. Lebih jelas gak? Lebih jelas. Ya, udah ada halaman 446. Ya, yang kitabnya kuning, halaman berapa? Paslon, pokoknya paslon. Ya, paslon. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi wa fi dharain. Amin. Summa i'lam ma huwa tahqiqu fi hadzal bab. Ya. Kemudian ketahuilah, kata Imam Ghazali ini, apa itu hakikat, apa daripada dia, sebuah hakikat daripada bab ini. Hakikat dari bab apa ya? Babu suluki thariqil akhirah. Bab tentang perjalanan ya menuju pada perjalanan akhirat. 7 tangga ini yang kita pelajari. Ini kan sampai ujung. Ya. Ini kesimpulan nih sebenarnya. 7 tangga yang kita pelajarin selama ini itu hakikatnya adalah gitu. Apa sih hakikat? Atau hakikat sebenarnya apa namanya? Pengukuhan atau sesuatu yang intisari ya. Hakikat itu lebih intisari. Ya, ini udah kesimpulan nih. Beliau mengomongnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya ya itu namanya mahwal hakikat. Apa-apa yang menjadi hakikat daripada bab ini. Bab beliau ngomongnya bab, tetapi maksudnya adalah babu suluki thariqil akhirah. Bab tentang suluk ya, tingkah laku, cara menuju jalan akhirat. Itu kan ada 7. Berarti udah hafal semua ya. Orang udah 7 tahun yang lalu nih ngaji kan gitu. Ya, ini ngaji kitab 7 ya. Benar ya? 7 tahun dari tahun 2017 kayaknya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. 7 tahun. Satu tangga setahun gitu.
Ya, makanya ini langsung kesimpulan. Ingetin tuh. Jalan akhirat yang kita sudah pelajarin 7 tangga. Nggak tahu ingat apa kagak gitu ya. 7 tahun ya. Ya. Itu wa huwa annahu laisa hadza tariqu fitulihi wa qisarihi misla masa wa masafatil kainah allati tasluquha al anfusu patak tauha bil aqdam. Ini adalah bukannya annahu jalan ini, jalan tangga-tangga menuju akhirat itu bukan seperti jalan-jalan di dalam panjang atau pendeknya, seperti jarak tempuh yang ada, yang mana secara fisik kita menempuhnya dan menuntaskannya dengan kaki. Ya, jadi maksudnya beliau mengatakan perjalanan akhirat ini 7 tangga ini bukan dengan kaki, seperti orang jalan hitungannya berapa jauh, berapa kilo, berapa lama kita berjalan, bukan begitu. Ya, perjalanan lama enggaknya bukan dengan kaki ini, bukan dengan kekuatan fisik. Ya, dengan apa? Fawayaqau qad uha ala hasabi quwati anfusi wa dha'fiha. Nah, kalau pakai kekuatan fisik, yaitu dengan langkah kaki perjalanan ini, ya siapa yang kuat ya bisa sanggup jalan. Siapa yang kurang kuat kakinya naik sepeda aja kan gitu. Ya, kalau hitungannya ini perjalanan, bukan perjalanan kaki. Ya, bukan hitungan-hitungan perjalanan kaki siapa yang lebih kuat jalan, siapa yang enggak gitu. Innama, tetapi ini jalan adalah huwa tariqun ruhaniyun tasluquhu al-qulub. Nah, ini adalah perjalanan ruh. Yang dibilang 7 tangga ini adalah perjalanan ruh kepada Allah. Makanya Allah, Nabi atau sahabat yang ngomong dikatakan dunia tabiin mengatakan untuk mengarungi dunia ini dengan kaki kalian, untuk mengarungi akhirat dengan hati. Jadi pakai hati, pakai ruh. Ya, karena ada entar nanti dah gitu, karena ada ya begitu entar nanti mungkin di akhir-akhir ada. Jadi ini perjalanan ruhaniyah. Jadi bukan perjalanan kaki. Yang mana tasluquhu al-qulub, yang ditempuh pakai hati. Hati, akal, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini adalah bagian dari ruh. Jadi hitungannya kayak ruh ini juga punya badan, punya kepala. Nah, itu hati itu bagian dari ruh. Akal justru pegangannya ruh. Jadi bentuknya ruh itu memang Allah yang lebih paham. Tetapi menurut ulama-ulama, Syekh Abdul Qadir mengatakan ruh itu, akal itu, ruh itu mempunyai akal. Nah, akal ini yang kita punya, ini ruh. Jadi yang berpikir selama ini adalah ruh kita. Lawannya ruh kita yaitu akal kita dan hati kita. Lawannya siapa? Apa yang ada di jasad? Apa? Nafsu. Jasad kita ini punya nafsu. Ya, ruh, akal, ya dengan hatinya ini, akal dan hati ini adalah ruh. Nah, ini yang kita disuruh menaklukkan, bukan membuang, nggak bisa dibuang nafsu. Ya, disuruh untuk menaklukkan nafsu yang ada di tubuh kita. Nah, ini dalam keadaan kondisi kita lagi dalam johir, tetapi kita disuruh berjalan dalam thariqat batin, ya, ke akhirat. Ini 7 tangga ini adalah sulukul akhirah, yaitu perjalanan atau thariqul akhirah. Fataqta'uhu bil afkari ala hasabil aqaidi wal basairi. Nah, ini gimana cara nuntasin? Bagaimana cara menuntaskan perjalanan akhirat ini? Kalau pakai hati ya, maka itu dikatakan dengan cara al-afkar, berpikir, pakai akal. Ini kan dibilang akal. Jadi pakai akal, bukan pakai kaki. Semakin akalnya sehat, semakin cepat. Ya. Ala hasabi aqaid wal basar. Ya, dari hitungan ataupun perkiraan keyakinan dan mata hati yang kita punya. Mata hati dan keyakinan, akal itu kan butuh ilmu untuk yakin. Ya, udah pernah dibahas itu ya. Semakin banyak ilmu, semakin yakin. Ya.
Jadi butuh keyakinan dan juga basoir. Basoir itu mata hati yang tajam. Ya. Apa sih mata hati yang tajam itu? Orang semakin tidak tercampur dengan hawa nafsu, maka mata hatinya semakin terang. Itu. Jadi kalau dibilang dengan basoir, basoir itu adalah pandangan hati yang dalam, itu pasti jernih, pasti memandang suatu kebenaran. Gimana kita nggak bisa itu? Karena faktor hawa nafsu kita terlalu banyak. Semakin banyak hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia, maka basoirnya semakin hilang. Ya, tajamnya hati makin hilang. Makanya kalau wali-wali itu dalam pandangannya, ya sudah terlepas dari kecintaan dunia. Ya. Maka itu ujian yang terberat adalah kita hidup di dunia, kita butuh kesenangan-kesenangan dunia, tapi kita disuruh menghilangkan itu dari keinginan kita. Makanya dikit yang jadi wali kan gitu. Nah, makanya dikit yang pandangan batinnya dalam. Itu. Makanya untuk menempuh jalan akhirat ini dengan pemikiran, ya, bukan dengan kaki. Tadi kan melangkah dunia untuk menempuh dengan kaki, makanya butuh fisik yang kuat. Berarti butuh makanan, nutrisi segala macam. Nah ini untuk akhirat ternyata bukan dengan kaki perjalanannya. Panjang nggak panjangnya tergantung akal kita kuat apa enggak. Nah bagaimana caranya akal kuat? Ya banyakin ilmu, biar bisa jadi yakin. Hilangi kecintaan dunia, biar semakin tajam. Itu paham ya? Paham di sini ya? Jadi intinya prosesnya adalah bagaimana menajamkan pandangan batin dan menajamkan keyakinan. Itu untuk menempuh jalan akhirat ini. Siapa yang bisa meyakinkan akalnya menjadi sangat yakin dan menajamkan pandangan batin, makin cepat, makin lama, makin banyak hawa nafsu menutupi, makin lama. Itu. Makanya kemarin yang terakhir alladzina jahadu fina. Nah itu kata Allah, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam perjalanan ke akhirat, thoriqul akhirah, maksudnya sungguh-sungguh untuk melawan atau menundukkan hawa nafsu. Itu. Kenapa? Kalau orang yang sungguh-sungguh bisa menundukkan hawa nafsu dunianya, makanya akhirnya akalnya akan hidup, pandangannya akan dalam, maka akan dibukain dengan mudah jalan-jalannya. Jadi itu Al-Ankabut ayat 69 kayak terakhir kemarin. Itu memang ayat yang paling mujarab, poin inti daripada ajaran tasawuf adalah ayat itu. Alladzina jahadu fina lanahdiyahum subul. Siapa yang sungguh-sungguh dalam perjalanan menuju kami, kata Allah, thoriqul akhirah, maka kami akan bukakan jalan-jalannya. Bukan jalan nih, jalan-jalannya banyak, kebuka semuanya. Kalau alladzina jahadu fina, itu doang kan kemarin. Sungguh-sungguh apa sih? Sungguh-sungguh menghancurkan hawa nafsu. Sungguh-sungguh melemahkan dan menundukkan hawa nafsu. Karena dengan hawa nafsu tunduk, maka ya untuk menuntaskannya dengan hati. Dan hati itu butuh akal. Lah akal ini mesti sehat, punya keyakinan dan pandangan yang dalam. Bagaimana itu bisa? Harus tidak tercampur dengan hawa nafsu dunia. Jadi bagaimana biar akal kita kepake, biar keyakinan kita dalam, biar pandangan hati kita dalam menuju akhirat, kita harus membuat akal itu tidak tercampur dengan nafsu. Bagaimana caranya? Kita harus mujahadah, sungguh-sungguh berperang melawan hawa nafsu. Bagaimana menundukkan, melemahkan hawa nafsu. Tapi Imam Ghazali mengatakan, ya kita ini rata-rata bukan lagi berperang dengan hawa nafsu. Kadang kita ini sangat memanjakan hawa nafsu. Ya. Gimana mau perang kita manjain terus? Masa sih kalau ada seseorang anak gitu ya? Karena kita cinta sama hawa nafsu. Ya. Anak ataupun dengan kekasih kan dimanjain terus ya. Terus kita disuruh perang. Ini kan kayaknya aneh. Ya. Allah nyuruhnya kita perangin tuh kekasih kita. Kita langsung aduh.
Ya, gue aja selama ini nyayangin banget, ngayomin banget, manjain banget. Allah bilang lo perangin dia, berat kan? Nah, itu yang terjadi. Karena kita selalu memanjakan hawa nafsu kita, selalu menyayangi hawa nafsu kita. Terus Allah suruh perangin, nah berat. Ya. Apa sih yang dimaksud kita menyayangi dan memanjakan? Kalau kita disuruh tahajud, kita nggak mau bangun, kenapa? Kasihan badan gue tercapek. Tuh. Ya. Kalau disuruh puasa, jangan puasa mulu, ntar lapar, ntar sakit lambungnya, kekurangan makan nih badan, kasihan. Gak tega terus sama hawa nafsu. Itu yang dibilang memanjakan. Ya. Disuruh wirid ini, baca ini 1000 2000 gak kuat, kasihan kaki pada pegel, ntar pada semutan. Ya, kasihan badan, ntar pada sakit. Sebegitu memanjakan hawa nafsu gitu. Ya. Nah, kita yang terbiasa memanjakan hawa nafsu, yang namanya itu istilahnya malas. Ya, kalau dalam istilahnya malas. Malas itu orang yang memanjakan hawa nafsu. Terus kita disuruh perang. Bagaimana kita bisa memerangi sesuatu yang kita sayangin terus? Makanya ini yang dibilang ayat tentang allazina jahadu finas, orang yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Cukup berat ya, kenapa? Gimana kita mau sungguh-sungguh sesuatu yang kita cintai selama ini, yang kita ayomi dan kita sayangi, Allah suruh perangi. Ini makanya kadang-kadang jawabannya ente baca ini puasa begini, wah berat banget, begitu langsung jawabannya. Kenapa? Langsung kaget begitu. Ya aneh lah, hitungannya aneh. Coba dah, kita punya orang atau anak yang kita ayomin terus, kita manja terus, coba gampar deh, kaget gitu, wah begitu, sama kayak begitu. Ya, kenapa bisa kaget kalau diajarin sama ulama baca ini, wah berat banget. Kenapa kaget? Itu bukti karena kita selama ini nyayangin, terus kita disuruh gebugin, nah kaget kita, waduh, kok disuruh begini? Ya, itu renungin aja masing-masing ya, gitu. Ya, jadi bahan introspeksi diri masing-masing. Sejauh mana kita sudah memanjakan hawa nafsu gitu. Makanya semakin terbukanya dunia ini dengan kesenangan-kesenangan, ya, hawa nafsu semakin manja. Ya, maksudnya dulu berat, sekarang udah kayak surga. Dulu kan mau nyari makanan agak susah ya. Sekarang titit makanan nyampe. Wah ya gitu. Dibilang surga ini udah ya, asal banyak duit aja ya gitu. Lah isinya banyak lah gitu. Kalau nggak ada isinya juga neraka juga. Saya bilang iya, ini dunia terlalu gemerlap. Semakin senangnya dunia ini, semakin banyak kenikmatan, maka hawa nafsu kita semakin manja. Maka itu perbedaan orang sekarang sama orang terdahulu. Orang terdahulu maksudnya aneh nggak pikir jauh dah. Zaman mertua aneh, zaman bokap aneh. Beliau pernah mengatakan, ya puasa kalau mau mulai thariqat akhirat dai, bersihin diri kita dulu. Gimana maksudnya? Ya kita kan banyak dosa, baru ngejain, bersihin dulu badan. Puasa dah 3 hari, nggak pakai makan, minum aja. Langsung kaget, oh berat amat. Langsung dikata, orang sekarang ya begitu doang aja nggak nyambung. Bahasanya langsung begitu. Orang sekarang ya begitu aja nggak nyambung. Begitu aja katanya. Berarti banyak yang berat-berat lagi ya. Itu baru mukodimah katanya. Mukodimah untuk menjalani thariqat akhirat, bersihin dulu dengan makan, puasa nggak pakai makan, minum doang. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang makan 7 hari. Kalau kita bilang mati, kagak mati, orang minum gitu. Ya, ini kita jawab langsung wah kaget ya. Dibalikinnya apa mereka orang sekarang ya begitu aja nggak nyambung tuh, terlalu manja hawa nafsu gitu. Kaget denger yang begitu. Pada mereka ada yang puasa 49 hari, ya puasa 40, thariqat yang wirid sampai berjam-jam dari isya sampai subuh, duduk aja, bayangin. Ya, kita langsung mikir, wah aneh, buat kita aneh ya. Kenapa? Kita terlalu dimanjakan. Kan zaman-zaman perang aja dulu kan makannya cuma singkong doang. Iya. Makanya mereka mujahadah kuat karena hawa nafsu mereka tidak dimanjakan. Jadi untuk hal-hal yang ekstrim sekalipun mereka anggap biasa. Kalau kita ekstrim dikit aja kaget langsung. Kenapa? Ya tidur kita udah nyenyak, ada AC-nya,
kasur sampai muka kita nggak kelihatan, saking numpuk itu kan gitu. Ya, enak banget, badan bersih. Ya, bangun tidur air ada, segala macam, minuman udah siap, nasi dari rice cooker udah ada. Luar biasa nyamannya hawa nafsu kita. Makanya wajar kalau untuk disuruh mujahadah melawan hawa nafsunya, akan mengatakan waduh begitu langsung, berat juga, berat banget bahkan kita kata. Ya, ini ya kalau hitungannya tidur kurang aja, padahal kalau kita merasa udah berat banget, gue kurang tidurnya, emang baru tidur berapa jam? Baru tidur 4 jam, 4 jam kurang tuh orang kita sekarang ya. Bayangin kalau orang dulu mungkin kurang tidur baru sejam, setengah jam. 4 jam aja kita udah ngata kurang tidur nih. Beda kan udah? Ya. Beda kita sama orang dulu. Ya. Kenapa? Semakin dibukanya dunia ini dengan kesenangan-kesenangan, maka hawa nafsu kita semakin dimanjakan. Nah, saat kita manja banget hawa nafsu kita, maka untuk menjalani thariqat ini, 7 tangga ini, makanya butuh keberanian dan kemauan. Ya, buat kita mungkin ekstrim, padahal buat orang-orang sebelum kita gak ekstrim. Ya udah kayak beda, coba untuk ekstrim lah untuk berusaha melawan hawa nafsu dan keinginan dunianya. Ya, Ghazali udah sering ngomong dari awal tuh, dari kitab ini, bahwa kalau mau yakin sama akhirat, sering-seringin ekstrim. Ngerti kan? Ya udah pernah dibahas ya. Maksudnya agak-agak ekstrim ngelawan hawa nafsunya gitu. Ya, kan dulu pernah dicontohin, seenggaknya coba aja nih, coba gaji sebulan ini kasih orang, gimana nih besok ke depan, sebulan aja gitu. Ya, atau kerjaan-kerjaan ekstrim yang misalnya ada yang Gojek gitu kan, Gojek sebulanan ini gue pengen Gojek buat anak yatim doang gitu. Yang gitu-gitu aja kita masih kadang-kadang, atau berjalan kemana, ini mungkin juga berat ya. Coba buat kita mungkin berat. Saya punya teman tuh dari Aceh ke sini nggak bawa duit. Ya, kita coba dah, gue pengen ke Bandung lah nggak bawa duit, 10.000 doang bisa nggak ya? Sekali-sekali kita aja kayak kita nggak berani tuh ya. Ya, itu untuk membuktikan saat kita nggak ada sandaran dunia, mampu nggak kita sandaran sama Allah? Karena selama ini sandaran kita adalah materi dunia, terutama duit. Ya, akhirnya kadang Allahnya nggak tahu di mana. Gitu. Apalagi sekarang. Coba dah ente jalan ke sini dari rumah nggak bawa HP, resah dah sekarang. Ya. Bayangin sandarannya udah 2 sekarang, duit sama HP. Nggak ada HP, nggak bawa HP, hidup tuh kayak nggak tenang. Ini udah, makanya semakin ke sini dunia semakin dibukakan Allah, maka hawa nafsu kita semakin dimanjakan, akhirnya kita semakin jauh bersandar sama Allah. Gitu. Ya kayak cowboy, kalau film cowboy gitu yang jago banget main pistol gitu, tahu-tahu pistolnya hilang, takut. Jadi jago beraninya itu gara-gara pistol doang. Karena dia sangat jago nembak, pistolnya hilang, kabur. Nyata sandarannya itu pistol doang. Bisa jadi kita sandaran kita duit aja gitu, gak ada duit hidup langsung kacau, tenang, hilang gitu. Lagi gak ada duit nih, ngapa sih lo, muka lo begitu banget, puyang nih gue gak ada duit, nah itu langsung begitu. Iya, Tuhannya duit itu dah, sandarannya. Nah ini kita, kalau kita tahu, kita akui kita agak ke situ, ya cobalah untuk meyakini Allah sekali-sekali. Enggaknya kata Ghazali sekali-sekali, nggak harus rutin. Sekali-sekali, beberapa kali cobalah ekstrim. Yakini bahwa kita harus bersandar sama Allah. Jangan sampai nanti Allah yang bikin ekstrim. Ini kan udah sering ya dibilang, jangan sampai Allah yang turun tangan, Allah yang bikin ekstrim kan gak enak, nggak bisa balik lagi, itu mah mesti dipaksain. Ya, Allah cabut. Nah, mau nggak mau dipegangan sama siapa lagi? Ini pegangan harta, jabatan, dipegangan ya senderan sama segala macam kenikmatan dunia, dihilangin, dihilangin. Mau nggak mau dipegangan sama siapa? Sama Allah, bang. Jangan sampai begitu Allah bikin. Ya.
Pegangannya begini, Allah dipegang dikit, pegang dikit loh. Ini materi dunia, pegangannya kenceng sama dunia. Nah, ini Allah copotin, tuh hilang. Mau nggak mau pegang sini semua ya. Gitu. Ini yang kadang jangan sampai kita dites atau dikasih ujian dengan dilepas semuanya. Ya mendingan mana? Nggak ada yang mendingan sih. Mendingan mana kita pegangan sama Allah, pegangan sama dunia. Lalu dunia kita dilepas sama Allah. Terus akhirnya kita megangan Allah doang. Apa satu lagi? Dunia, Allah lepas. Terus kita dipegang dunia doang. Mendingan mana? Ini namanya istidrat. Ya. Itu istidrat. Kita udah dilepas sama Allah. Udah lo dunia aja dah. Gitu. Mau yang mana ya? Mau nggak dua-dua aja kan gitu. Gimana caranya? Pegangan sama Allah. Nih, pegang sama Allah. Materi begini, bukan pegangan. Materi dipegang aja. Jadi kenapa? Kita nggak bersandar, cuma punya aja. Sandar tetap Allah. Ini materi banyak, kita masukin ransel, masukin. Tapi kan Allah. Kita banyak megang materi, tapi pegangan cuma sama Allah. Bukan materi jadi pegangan. Gitu. Maksudnya siapa yang kayak begitu? Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Materinya banyak, tetapi dia nggak pernah bersandar sama materinya. Makanya gampang banget keluarnya. Ya, kan Zainuddin Amdal tuh pernah cerita, ya, tukang parkir. Pernah cerita kan? Ya pernah dengar ceritanya ya. Ya kalau nggak setel aja lagi kan gitu. Ya yang dibilang tukang parkir tuh mobil cakep-cakep banget, dia nggak sombong. Gitu. Keren di depannya begini, nggak sombong, dia mobilnya banyak banget. Habis itu acara selesai. Hilang semua, dia nggak sedih, gitu. Mobilnya pada hilang. Kalau kita pikir, ya iyalah bukan punyanya. Itu yang dibilang orang bersandar sama Allah, materi banyak sekalipun dia nggak pernah mikir itu punya dia. Makanya pas ada orang butuh kasih aja. Ya kan tukang parkir itu kan mobil Mercy sekalipun ada orang ambil, nih Pak silakan Pak, begitu kan? Ya, emang mobil itu apa bukan mobil dia kan? Gitu. Makanya sebegitu mudahnya ngasih, kenapa? Dia nggak ngerasa punya dia. Itu yang dibilang orang-orang yang tidak bersandar pada materi dunia. Mereka boleh kaya, mereka boleh banyak materi, tapi itu cuma buat kepentingan dunia, agama, yang lain-lain. Apapun yang mereka butuhkan sekedar. Karena Abu Bakar Siddiq kan makannya aja sama aja sama orang susah. Abu Bakar Siddiq begitu-gitu aja makan. Padahal materinya banyak. Bahkan kalau di riwayat harta warisannya dia malah dikasih ke umat Islam semua. Sampai Aisyah tidak boleh mengambil warisan. Ya. Lain atau ekstrim daya. Ya anaknya aja nggak dikasih warisan. Materinya dikasih ke umat semua. Karena emang istri Nabi kan nggak boleh materi dunia. Ya, istri Nabi, istri kita kan beda. Kalau Nabi kan ada istrinya itu pernah pada komplain, ya habis dapat harta rampasan perang nih kan lagi dibagi-bagiin. Mereka mikir kita kan istri Nabi, dapatnya banyak nih kayaknya begitu, ya kan? Namanya yang bagiin Nabi gitu. Selesai dibagiin orang-orang, ya istri-istri orang sahabat. Nah mereka lihat kok Nabi gak bawa-bawa. Nah, akhirnya mereka tanya, ya Rasulullah gitu, apakah kami tidak dapat bagian harta rampasan perang gitu. Mereka sebel kok gak dapat. Nabi jawabnya apa? Apakah kalian ingin harta dunia atau harta akhirat? Dan suruh milih ya, gitu. Kalau kalian ingin harta dunia, aku akan berikan, tetapi aku ceraikan kalian semua. Oke, serem ya jadi istri Nabi ya? Makanya mereka nggak berani. Udah dah, akhirnya mereka nggak dapat harta dunia. Itu kalau mau jadi istri Nabi. Kalau istri kita ya dunia kagak, akhirat kagak. Miskin itu namanya. Itu ya beratnya orang-orang yang sulukul akhirah. Makanya mereka Nabi sahabat pandangannya dalam-dalam, apa? Bisyarahnya dalam. Ya karena terjauh dari sandaran dunia. Ya, ini kembali kepada tadi itu, cuma ngomong barobil afkari ala hasabil aqaidi wal basairi. Baru sampai situ ya. Wa asluhu nurun samawiyun ya. Pokok dasarnya adalah cahaya ilahi. Ini makanya apa namanya?
cahaya ilahi dari langit. Ini cahaya, maksudnya nurul ilmi, nurul cahaya dari Allah, ilmu. Langsung sini deh. Dan ini yang dibilang hikmah, kebuka loh. Ya, kalau kita ngebahas ini tanpa praktek memang bingung gitu. Gimana sih ya? Karena emang ini ilmu yang beliau mengteorikan sesuatu yang nggak logis. Ya, karena ini cuma bisa dirasakan bagi yang menjalankan. Bagaimana sih itu pokok dasar cahaya Tuhan, cahaya langit itu dirasa? Ya begitu dah, gitu akhirnya susah juga dijelasin gitu. Wa nazrun ilahiyun, dan juga pandangan ketuhanan. Batin, pandangan batin. Karena ruhnya itu dia bisa memandang Tuhan. Ada ulama Ghazali yang mengatakan dengan mata kepala kita tidak bisa melihat Allah, karena nggak sampai mata ini. Dengan mata kepala kita baru bisa melihat Allah di surga. Di surga baru pakai mata ini. Kalau di dunia Allah tidak bisa sampai pandangan mata kita. Tetapi kata Imam Ghazali, pandangan batin bisa melihat Allah. Ini yang memang sulit dipahami ya. Tapi Allah seperti wallahu alam pandangan batin. Seperti Nabi Yusuf kan, seperti Siti Zulaiha, itu dia sedang menatap Allah sampai nggak mau ngeliat Yusuf lagi. Udah, Yusuf segitu gantengnya, saat dia batinnya bisa menatap Allah, Yusuf dianggurin. Sebegitu indahnya katanya Allah. Tapi bagaimana wallahu alam kan gitu ya. Ini mau tahu gimana caranya? Ini perjalanan yang kita coba dulu ekstrim, menjauhi hawa nafsu dunia. Ya qau fi qalbil abdi, itu akan masuk pandangan Allah, cahaya langit menerpa ke dalam hati seorang hamba. Fayanzuru bihi nazratan, maka dia akan melihat dengan pandangan itu. Ada cahaya dari Allah ke dalam hatinya, akan bisa melihat nazratan payarah biha amrod daraini bil haqiqah. Ini udah enak kalau begini. Maka dia akan bisa melihat perkara-perkara dunia dan akhirat secara hakikatnya. Secara hakikatnya, bukan zahirnya lagi, hakikatnya dia bisa pandang. Paham ya hakikatnya ya? Intisari dunia ini begini, dia bisa melihat intisari kebaikan dunia, keburukan dunia bagaimana bisa dipandang sama dia. Akhirat matanya bukan pakai mata ini lagi, pakai mata batin, dia bisa melihat hakikat hidup. Gitu. Kadang-kadang kalau udah bisa mandang hakikat hidup, kadang-kadang omongannya begitu doang. Sering dengar ya, gitu aja kok repot tuh ya. Udah begitu kalau melihat hakikat dunia ya. Omongannya udah kadang-kadang ya begitu dah gitu. Jalanin aja tak juga paham tuh, kadang-kadang begitu. Ya. Ada sering ketemu kiai-kiai yang begitu, ya gini. Jalanin aja dah itu juga paham. Begitu doang ngomongnya. Itu orang-orang yang udah paham hakikat dunia. Ya. Orangnya pernah bingung, biasa aja hidup gitu. Karena dia udah tahu hakikatnya. Summa hadza nur rubama yatlubuhul abdu mi'atas. Lalu ini cahaya yang menyinari hati kita sampai kita bisa memandang hakikatnya dunia dan akhirat. Cahaya ini yang kita cari. 7 tangga yang kita perjajari adalah untuk mendapat cahaya ini. Ya. Nah, kayak dikatakan di sini, kemudian cahaya ini boleh jadi ada orang yang menuntut atau mencari, mempelajari untuk mendapatkan cahaya ini dari 7 tangga yang kita pelajarin 7 tahun itu, berusaha mendapatkan cahaya ini selama 100 tahun, nggak dapat. Jadi perjalanan kaki sama perjalanan ruh ini beda. Perjalanan kaki bisa mungkin kita mengejar sampai 20 tahun, 30 tahun kita jalan, akhirnya sampai. Nah ini 100 tahun aja belum tentu sampai kalau nggak punya keseriusan sih. Makanya ada yang berusaha mencarinya sampai 100 tahun untuk mendapatkan cahaya ini. Fala yajidu, nggak dapat bahkan. Ya, udah 100 tahun dia usahain nggak dapat. Wala asal minhu, nggak ada jejak sama sekali, nggak ada bekas sama sekali, nggak dapat, maksudnya nol besar, nggak ngasilin apa-apa. Perjuangannya selama
100 tahun. Wadzalika li khata'ihi fi talabi. Itu karena faktor kesalahannya dalam mencari. Wa taksirihi fil ijtihad, dan sangat sedikitnya usahanya. Ijtihad, jihad, sungguh-sungguhnya kurang. Jadi itu sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Ya. Jadi dia selalu memanjakan hawa nafsunya, tetapi berusaha mendalami ini akhirnya 100 tahun pun gak akan pernah selesai. Karena sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya kagak. Yang dikatakan di sini wa taksirihi fil ijtihad, tetapi sangat singkat ataupun sangat lemah, sangat sebentar dalam usaha kerasnya untuk berjihad melawan hawa nafsu. Wa jahlihi bi tariqi dzalik, dan juga kebodohannya dalam proses perjalanan itu, nggak ngerti caranya. Ya, nah 7 tangga yang diajarin kan udah ngerti sih, udah jalannya yang susah kan. Ini lagi kita prosesnya tinggal di ijtihad ini, sungguh-sungguhnya. Ya, Ghazali udah kasih tahu caranya dari awal. Tangga pertama, bahkan kita belajar udah lama banget 7 tahun, 7 tangga ini. Itu thariqatnya. Ya. Tadi di sini dikatakan ada orang yang tidak paham thariqatnya. Nah kita udah paham, tapi mungkin taksiri fil ijtihad. Tapi kita sangat lemah dalam sungguh-sungguhnya. Ya. Nah ini harus yang diperbaiki adalah kesungguh-sungguhannya. Buktinya apa? Kita kurang sungguh-sungguh. Poin-poin tiap tangga aja kita lupa udah. Itu bukti ketidaksungguh-sungguhan. Dalam teori aja kita nggak hafal. Tangga pertama apa aja, tangga kedua apa aja, tangga ketiga. Judul-judulnya aja bisa jadi kita nggak ingat. Kenapa itu? Karena kurang sungguh-sungguh. Dalam teori aja kita belum sungguh-sungguh, apalagi dalam prakteknya. Itu. Jadi yang udah pernah dibikin aplikasinya udah belum lanjut. Aplikasi yang Minhajul Abidin itu tangga pertama ini, tangga kedua ini. Ya. Mendingan nanti kalau udah jadi itu dikasih aja dah. Jadi poin-poin tangga-tangga yang harus dijalani. Poin-poinnya doang itu. Nah ini kadang ada khawatir ya. Kalau ditanya tangga ke apa namanya, godaan-godaan, tangga godaan apa? Tangga pendorong apa? Tangga rintangan apa? Nah ini kan isinya ada 4 semua. Ini lupa semuanya isinya. Itu baru isi apa namanya, poin-poinnya doang. Nah penjabarannya mungkin kita udah lupa benar-benar. Nah ini ya keseriusan dalam mempelajari atau memahami teorinya aja kita kurang serius. Bagaimana lagi dengan menjalaninya? Itu ya, ini teguran buat kita. Takutnya tadi 100 tahun pun nggak ada hasilnya, 0 besar. Ya umur kita aja nggak habis 100 kan gitu ya. Lalu wa akharu yajiduhu fi khamsina sana, ada yang lain lagi yang menyelesaikan ini dengan 50 tahun. Wa akharu yajiduhu bi asrin, ada yang 10 tahun doang selesai. Wa akharu fi yaumin, bahkan ada yang seharian langsung paham. Ya, wal akharu fi sa'atin, ada yang cuma sejam. Walah zotin, akan sekejap mata dia langsung paham bi inayati rabbil azza. Tetapi itu semua karena faktor pilihan, pertolongan Allah. Ya, orang pilihan lah. Pertolongan dari Allah. Pertolongan dari mana? Allah ngelihat kesungguh-sungguhan orang. Sungguh-sungguh kita benar-benar bisa jadi sebentar. Wa ta'ala waliyul hidayah, karena Allah lah yang mengatur segala petunjuk. Terserah dia mau ngasih siapa. Lakin ala abdu ma'murun bil ijtihad, tetapi jangan mikirin Allah mau ngasih siapa, tetapi kita sebagai hamba kudu usaha biar Allah milih kita untuk dikasih hidayah itu. Ya. Jadi urusan Allah, Allah yang mengatur siapa yang mau dikasih. Jangan begini, ya udahlah gue tungguin aja dah biar dikasih. Gak usah begitu, itu urusan Allah. Kita sebagai manusia, sebagai hamba disuruh apa? Ijtihad, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aja, mudah-mudahan dipilih kan gitu. Ya, fa alaihi bima umir. Ya, maka atasnya apa yang udah diperintahin, kerjain aja yang diperintahin, sungguh-sungguh aja. Kita hitungannya namanya undian, terserah Allah ntar mau ngambil kita apa enggak, tapi kita tunjukin. Seenggaknya kita tunjukin kita sungguh-sungguh, masa nggak dipilih begitu. Nah kalau kita nggak ngapain nungguin dipilih, kebangetan itu, nggak mungkin kayaknya dipilih. Gitu.
Kan terserah Allah, Allah milih siapa. Iya, tapi kan dalam logika kehidupan, ya masa gak usaha mau dikasih gitu. Yang usaha aja belum tentu dikasih kan gitu. Ya 100 tahun aja gak dikasih. Apalagi kita terus gak usaha. Itu. Makanya bagi kita sebagai hamba, kerjain aja. Sungguh-sungguh aja. Wal amru maksumun makdurun. Segala perkara itu urusan Allah dah. Kuasa Allah. Wa rabbu hakmun. Allah itu ya Tuhan yang menghukumi, yang adil. Yaf'alu ma yasha, dia mengerjakan apa pun yang dia pengen dan dia menghukumi apa yang dia mau. Jadi urusan Allah. Dia mau kasih siapa, tapi dia adil. Pasti yang usaha yang dikasih. Pasti yang sungguh-sungguh. Makanya kita tinggal lihat diri kita sejauh mana kita sungguh-sungguh. Allah yang akan mengukur, karena Allah yang tahu isi hati kita. Bisa jadi ya orang yang dikasih nur cahaya ini 10 tahun dia sungguh-sungguh, itu ada yang cuma sehari. Ternyata Allah melihat di dalam batinnya yang sehari ini kesungguh-sungguhannya luar biasa. Ya, dalamnya kesungguh-sungguhannya itu luar biasa. Beda dengan yang 10 tahun itu. Ya, sungguh-sungguhnya kurang-kurang. Nah ini kesungguhan itu yang tahu cuma Allah dan diri kita. Ya, secara zahir kita kadang-kadang sungguh-sungguh tuh pengen nunjukinnya secara zahir sih ya. Sampai berdarah-darah gitu. Nih aku berdarah-darah, lihat Kak, gue sungguh-sungguh. Kan belum tentu. Gitu. Jadi bukan secara tapi di sini niat dan kemauan itu ada di sini. Kesungguh-sungguhan itu ada di hati. Allah lebih tahu isi hati kita. Gitu. Makanya wajar ada yang cuma sehari doang langsung dapat. Karena Allah yang tahu kesungguhan hatinya. Bukan kesungguhan zahir. Ya. Kita kadang-kadang menilai sesuatu dengan kesungguhan zahir gitu. Kayaknya gue udah tahajud mulu, gue udah ini, gue ini gitu. Gue ngaji mulu gak pernah tinggal. Gitu. Kesungguhan zahir kita lihat. Tapi di sininya sebenarnya nggak terlalu sungguh-sungguh. Asal datang aja kan gitu. Asal ada gitu. Nah ini kan kesungguhan. Setor muka walaupun kelihatannya datang gitu. Kesungguhannya yang tahu kan dirinya sama Allah. Ya, zahir. Ya makanya orang munafik kan juga begitu. Orang riya, orang sombong bangga diri kan sama-sama sembahyang semua. Kan sembahyangnya sama kelihatannya. Tapi kan isi hatinya beda-beda. Yang niatnya macam-macam. Nah itu Allah. Walaupun kelihatannya zahirnya sungguh-sungguh kayak begini, tapi hatinya Allah yang tahu. Kesungguhan hati itu Allah yang tahu. Ya. Tetapi kadang Imam Ghazali bilang kesungguhan hati itu bisa terpancar di zahir sih. Efeknya ada. Salah satu efeknya 7 tangga apal. Itu efek berarti sungguh-sungguh. Ya. Kalau kurang-kurang apa, tangga 1 apa aja, tangga 2 apa lupa semua. Wah ini akhirnya kebukti, oh kayaknya kurang sungguh-sungguh nih. Gitu. Ya, kita jujur langsung sama diri kita. Ini gue selama ini ngaji apa ya niat gue? Tuh harus interaksi nih sekarang. Ya, gue ngaji selama ini apa niat gue? Sampai nama tangga-tangganya aja gue nggak apa. Itu. Nah itu yang kita kadang-kadang merasa ya Allah saya udah datang mulu malam minggu. Kita ngerasa itu padahal ukuran Allah. Gue lihat hati lo, bukan zahir lo. Nah sekarang kita introspeksi diri lah. Bener nggak? Allah mengatakan begitu. Kenapa? Ya coba aja kata Allah. Ya lu lah hadir mulu, tapi gue mau nanya tangga 4 apa? Nggak tahu tuh, kan? Lu nggak serius, lu nggak sungguh-sungguh. Ya. Sampai sini aja, insya Allah ada manfaat yang hati wabi hadrat Nabi Sirin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli hamdan ya rahman hamdan ya rahman hamdan marhamna rahman wa nafa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin sallallahu Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.